warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rashid Mufti dalam channel Belajar Bahasa. Berbicara tentang Arab, mungkin yang terlintas dalam benak kita adalah Mekah, Madinah, atau Arab Saudi ya. Padahal ada banyak sekali negara di dunia ini yang berbicara dengan bahasa Arab. Mau tahu negara mana saja di dunia ini yang berbicara dengan bahasa Arab? Mari kita saksikan video berikut ini. Negara pertama yang menggunakan bahasa Arab adalah Arab Saudi. Arab Saudi adalah pusat dari kebudayaan Arab yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, di Arab Saudi ini lahirlah Nabi kita Muhammad SAW. Negara Arab Saudi ini ibu kotanya di Riyadh, sedangkan kota yang paling terkenal adalah Makkah, yang di dalamnya ada Ka'bah dan Masjidil Haram. Selain itu ada juga kota Madinah yang di dalamnya terdapat Masjid Nabawi. Negara Arab Saudi ini sekarang menjadi negara yang sangat kaya berkat kandungan minyak bumi yang ada di dalamnya. Negara ini kini dikuasai oleh Raja Salman yang sangat terkenal itu ya. Negara kedua yang berbahasa Arab adalah Yaman. Negara yang ibu kotanya Sana'a ini zaman dahulu sangat maju dalam bidang pelayaran. Negara ini sangat berjasa bagi penyebaran agama Islam di Indonesia. Salah satu pusat dakwah di negara ini adalah daerah Hadramaut. Di sini hidup seorang ulama terkenal yaitu Habib Umar bin Yahya yang berasal dari kota Tarim. Negara ketiga yang berbahasa Arab adalah Oman. Oman ini letaknya adalah paling timur di Jazirah Arab, sehingga ia menjadi pintu masuk bagi orang-orang asing yang ingin bekerja di Arab, terutama berasal dari India. Di negara Oman ini sangat terkenal dengan lautnya yang indah dan pantainya yang sangat menakjubkan. Ibu kotanya yang berada di kota Muscat merupakan kota yang sangat terkenal dengan arsitektur dan bangunannya yang sangat bersejarah. Negara keempat yang berbahasa Arab adalah Uni Emirat Arab. Negara yang ibu kotanya di Abu Dhabi ini terkenal sebagai negara yang sangat maju dan kaya. Di negara ini terdapat kota Dubai yang merupakan destinasi wisata favorit di Jazirah Arab. Di kota Dubai terdapat bangunan Burj Al Arab yang merupakan menara tinggi yang berada di pulau buatan yang sangat indah. Selain itu ada juga Burj Khalifa yang merupakan bangunan atau menara paling tinggi di dunia dengan tinggi hampir 1 km. Di Abu Dhabi juga terdapat sebuah sirkuit balapan F1 yang sangat terkenal. Negara kelima yang berbahasa Arab adalah Qatar. Qatar ini negaranya lumayan kecil tapi pengaruhnya sangat besar di dunia Arab. Negara yang beribu kotakan di Doha ini mempunyai jaringan televisi yang sangat terkenal bernama Al Jazeera. Kalian pasti tahu ya Al Jazeera ini ya. Selain itu, Qatar juga mempunyai maskapai penerbangan yang bernama Qatar Airways yang sering mendapat penghargaan sebagai maskapai penerbangan terbaik di kawasan Arab. Qatar ini juga terkenal dengan Bandara Hamad Internasional yang ada di kota Doha, yang di dalamnya ada sebuah boneka teddy bear raksasa yang siap menyambut para penumpang yang baru datang di Qatar. Bahrain ini negaranya sangat kecil, hanya berupa beberapa pulau saja. Akan tetapi negaranya sangat kaya dan maju sekali. Semuanya berkat kandungan minyak buminya yang sangat banyak di negara ini. Nah, ibu kota Bahrain yang bernama Manama adalah kota yang sangat maju. Di sana banyak sekali bangunan-bangunan pencakar langit. Nah, saking kayanya, negara Bahrain ini telah membangun sebuah sirkuit balap F1 yang sangat besar dan luas dan bertaraf internasional, dan tidak kalah besar dengan yang ada di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Negara selanjutnya yang berbahasa Arab adalah Kuwait. Negara Kuwait ini negaranya juga lumayan kecil wilayahnya, tapi sangat kaya dan sangat maju. Negara Kuwait ini yang ibu kotanya Kuwait City sangat kaya dikarenakan jumlah minyak buminya yang sangat banyak. Kandungan minyak bumi di Kuwait ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Ibu kota Kuwait yang bernama Kuwait City ini mengandung banyak sekali bangunan-bangunan yang bersejarah dan megah. Salah satunya adalah Kuwait Tower yang bentuknya sangat unik. Selain itu ada juga Masjid Fatima di kota Kuwait City ini yang juga merupakan salah satu masjid terindah di Jazirah Arab. Negara Irak ini adalah negara yang sangat terkenal akan kemajuan dan keindahannya. Pada zaman dahulu, Irak ini adalah pusat dari kekuasaan Daulah Abbasiyah yang ibu kotanya ada di Baghdad. Sampai sekarang ibu kotanya tetap di Baghdad ya, Irak ya. Nah, kota Baghdad ini selain kaya dengan ilmu pengetahuan, juga seni dan budayanya juga sangat menarik loh. Kalian pasti tahu dengan cerita 1001 Malam ya, yang di situ ada nama-nama seperti Harun Ar-Rasyid, Abu Nawas, Aladin.
Nah, sayang sekali negara Irak yang dahulu sangat indah dan maju dan sangat terkenal akan seni dan budayanya, kini hancur berantakan gara-gara konflik yang sangat berkepanjangan, mulai dari zaman Saddam Hussein ya, dan juga adanya ISIS yang membuat peperangan di Irak tidak berkesudahan. Berbicara tentang Irak, pasti juga berbicara tentang Suriah tetangganya. Suriah ini dulu adalah pusat dari kekuasaan dinasti Bani Umayyah yang berpusat di kota Damaskus. Sampai sekarang, Damaskus tetap menjadi ibu kota dari Suriah. Nah, di kota Damaskus ini ada Masjid Umayyah yang sangat terkenal. Selain itu, ada juga peninggalan bangsa Romawi yaitu kuil Palmyra yang sudah berusia ribuan tahun. Kemajuan dan keindahan Suriah di masa lalu tidak sebanding dengan nasibnya saat ini. Sekarang Suriah sedang tercerai-berai akibat konflik yang berkepanjangan, apalagi dengan adanya ISIS yang membuat warga Suriah mengungsi gara-gara konflik yang mereka alami. Negara ke-10 yang berbahasa Arab adalah Lebanon. Nah, Lebanon ini ibu kotanya adalah di Beirut. Beirut ini adalah kota yang sangat indah dan sangat sejuk dengan banyak sekali bunga dan tumbuhan yang sangat segar. Lebanon ini adalah negara Arab yang sangat unik karena satu-satunya negara Arab yang penduduknya 50% beragama Kristen. Kalian harus tahu ya teman-teman bahwa tidak semua orang Arab itu beragama Islam. Jadi ada juga yang beragama Kristen dan agama-agama lainnya. Nah, karena penduduknya 50% beragama Kristen, jadi pada saat Natal negara ini sangat ramai sekali. Selain itu, negara ini juga terkenal dengan para penyanyinya yang sangat cantik dan bersuara merdu. Salah satunya adalah Nancy Ajram yang telah menelurkan banyak sekali album yang sangat terkenal seperti Ya Tap Tap dan sebagainya. Sebelum kita melanjutkan ke negara yang ke-11, mari kita review dulu 10 negara yang telah kita sebutkan. Arab Saudi, ibu kotanya di Riyadh. Yang kedua Yaman, ibu kota Sana'a. Yang ketiga Oman, ibu kotanya di Muscat. Yang keempat Uni Emirat, ibu kotanya Abu Dhabi. Yang kelima Qatar, ibu kotanya Doha. Yang keenam adalah Bahrain, ibu kotanya Manama. Yang ketujuh adalah Kuwait, ibu kota Kuwait City. Yang kedelapan Irak dengan ibu kota Baghdad. Yang kesembilan Suriah, ibu kotanya Damaskus. Dan yang terakhir yang ke-10 Lebanon, ibu kotanya Beirut. Negara yang ke-11 adalah Palestina. Palestina ini sangat terkenal karena dalam negara ini terdapat banyak sekali tempat atau lokasi situs bersejarah yang sangat penting bagi agama-agama di dunia. Di sini terdapat kota Yerusalem yang merupakan kota suci bagi 3 agama, yaitu agama Islam karena di dalamnya ada Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Juga merupakan kota suci bagi umat Kristen karena dipercaya sebagai tempat kelahiran Yesus. Selain itu, bagi umat Yahudi di sini juga merupakan tempat suci karena di dalamnya ada tembok ratapan. Nah, sayang sekali Palestina sampai sekarang harus berjuang mati-matian demi mendapatkan kemerdekaannya dari Israel yang sampai sekarang tidak henti memperluas wilayah kekuasaannya di Palestina. Negara selanjutnya adalah Yordania. Negara yang ibu kotanya Amman ini terkenal sebagai negara yang memiliki destinasi wisata yang sangat menarik. Yang pertama adalah Kuil Petra. Kuil Petra ini adalah sebuah bangunan kuno peninggalan ribuan tahun yang lalu yang sangat indah warnanya apabila matahari terbenam atau matahari terbit. Dan di sini juga terkenal dengan Laut Mati. Kenapa disebut dengan Laut Mati? Karena tidak ada makhluk hidup satupun yang bisa hidup di sini, baik itu ikan, tumbuhan, atau mikroorganisme lainnya. Laut Mati ini memiliki kadar garam tertinggi di dunia, sehingga jika kalian kesini kalian bisa mengapung tanpa menggunakan alat apapun. Selain itu, Yordania terkenal dengan Ratu Rania. Ratu yang sangat cantik ini adalah permaisuri dari Raja Abdullah. Sekarang kita masuk ke negara-negara Arab yang terletak di benua Afrika. Yang pertama adalah Mesir. Mesir adalah negara yang sangat terkenal akan peradabannya yang telah maju sejak ribuan tahun yang lalu. Di sini terdapat piramid, sphinx, dan banyak sekali peninggalan Firaun yang merupakan raja yang memerintah pada zaman Nabi Musa. Salah satu peninggalannya yang paling misterius adalah mumi yang merupakan jenazah dari raja-raja Firaun yang diawetkan sejak ribuan tahun yang lalu. Selain itu di sini juga terkenal dengan Ratu Cleopatra yang sangat cantik. Selain terkenal dengan sejarahnya, Mesir juga terkenal dengan pendidikan agama Islamnya. Di sini terdapat Universitas Al-Azhar yang merupakan salah satu universitas tertua di dunia yang terletak di kota Kairo. Selanjutnya adalah Sudan. Karena letak geografisnya yang lebih ke tengah benua Afrika, negara Sudan ini penduduknya rata-rata berkulitkan hitam.
Negara Sudan ini telah lama mengalami konflik juga yang diakibatkan oleh perang saudara. Nah, bagian selatan negara Sudan ini mayoritas beragama Kristen. Dan akhirnya pada tahun 2011, setelah mengalami konflik yang lama, negara Sudan sebagian selatan ini menjadi negara merdeka sendiri. Walaupun di sini banyak sekali konflik, akan tetapi pendidikan Islam di sini lumayan maju loh. Salah satu kampusnya yang paling terkenal adalah International University of Africa, yang mana banyak sekali mahasiswa Indonesia yang belajar di sana. Selanjutnya adalah negara Libya, negara yang ibu kotanya terletak di pantai Laut Mediterania. Nah, kota Tripoli ini terkenal dengan Al-Emad Tower yang didirikan oleh Muammar Gaddafi. Nah, pasti kalian pernah dengar Muammar Gaddafi ya. Muammar Gaddafi ini adalah salah seorang diktator yang sangat terkenal ya, karena sikapnya yang memusuhi Amerika dan para sekutunya. Karena sikapnya yang sangat otoriter, banyak sekali pemberontak yang ingin menggulingkan kekuasaannya. Hingga akhirnya beliau meninggal di tangan para pemberontak. Selain terkenal dengan politiknya, di Libya ini terkenal dengan gurun Saharanya yang sangat indah dan sangat luas. Negara selanjutnya adalah Tunisia. Negara Tunisia ini adalah negara berbahasa Arab yang letaknya sangat dekat dengan Eropa, yaitu dengan negara Italia. Di peta kalian bisa lihat ya, tinggal nyebrang saja udah nyampe ke negara Italia. Nah, oleh karena itu negara Tunisia ini terkenal dengan peninggalan kerajaan Romawi, yang mana Romawi sekarang berubah menjadi Italia. Di sini ada Amphitheater El Jem yang bangunannya mirip dengan yang ada di Romawi. Selain itu di Tunisia orangnya sangat suka sekali dengan olahraga yang namanya sepak bola. Bahkan gak hanya para kaum pria yang suka dengan sepak bola, kaum wanita di Tunisia ini juga sangat suka dengan sepak bola. Negara selanjutnya adalah Aljazair. Negara yang ibu kotanya di kota Algier ini sangat suka sekali dengan sepak bola, sama seperti tetangganya Tunisia. Nah, Aljazair ini dulu adalah bekas jajahan Prancis. Oleh karena itu, banyak sekali orang Aljazair yang imigrasi ke Prancis. Dan rata-rata mereka di sana juga banyak yang pintar main sepak bola. Salah satunya yang paling terkenal adalah Zinedine Zidane, yang mana merupakan pemain tim Prancis saat Piala Dunia tahun 1998. Selain itu, Zinedine Zidane ini sekarang telah menjadi pelatih Real Madrid yang sangat fenomenal. Selain itu, di Aljazair juga ada patung Soekarno. Wow, kok bisa ada patung Soekarno di sini? Hal ini karena Presiden Soekarno ini dulu adalah orang yang sangat berjasa mendukung Aljazair untuk mencapai kemerdekaannya dari Prancis pada tahun 1950-an. Negara selanjutnya adalah Maroko. Maroko ini adalah negara yang sangat bersejarah. Kenapa? Karena melalui Maroko lah Islam bisa masuk dan menyeberang ke benua Eropa. Hal ini dikarenakan letak Maroko yang sangat dekat dengan Spanyol dan merupakan perbatasan antara benua Eropa dan Afrika. Di Maroko ini ada namanya Al-Qarawiyyin University, sebuah universitas yang konon merupakan universitas tertua di dunia yang didirikan pada abad ke-9. Selain itu, di Maroko ada kota Casablanca yang terkenal dengan keindahannya. Sebelum kita masuk ke negara selanjutnya, perlu diketahui bahwa di sebelah selatan Maroko ada daerah yang bernama Sahara Barat. Daerah Sahara Barat ini sekarang masih dalam sengketa. Menurut Maroko, Sahara Barat adalah masuk wilayah negaranya. Sedangkan menurut Sahara Barat adalah sebuah negara merdeka yang bebas dari Maroko. Oke, negara yang ke-19 adalah Mauritania. Mungkin kalian masih banyak yang belum dengar tentang negara ini. Negara Mauritania ini memang negara yang dipenuhi dengan gurun Sahara dan penduduknya masih sangat sedikit. Yang unik, gurun Sahara di negara ini banyak yang berbatasan dengan pantai. Jadi kalau kebanyakan pantai di pinggirnya adalah pasir, tapi di sini pantainya langsung berbatasan dengan gurun loh. Walaupun kurang terkenal, negara ini memiliki peradaban yang cukup maju dan juga Islami ya. Salah satunya dibuktikan dengan adanya Masjid Cingweti yang terbuat dari tanah liat dan bentuknya sangat unik. Negara yang terakhir adalah Somalia. Negara yang ibu kotanya di Mogadishu ini penduduknya mayoritas muslim dan mereka menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Jadi bahasa resminya ada dua ya teman-teman, bahasa Somali dan bahasa Arab. Untuk keperluan resmi mereka banyak yang menggunakan bahasa Arab, tapi untuk sehari-hari mereka banyak menggunakan bahasa Somali itu sendiri. Nah, negara Somalia ini sama dengan negara Sudan, negara tetangganya, jadi mayoritas penduduknya memiliki kulit hitam. Somalia ini terkenal sebagai negara yang suka dalam dunia pelayaran. Sayang sekali negara Somalia ini juga sering sekali tercabik-cabik oleh konflik yang ada.
Oke, negara Palestina ibu kotanya di Yerusalem, negara Yordania ibu kotanya di Amman, negara Mesir ibu kotanya di Kairo, Sudan ibu kotanya di Khartoum, Libya ibu kotanya di Tripoli, negara Tunisia ibu kotanya di Tunis, Aljazair ibu kotanya di Algiers, Maroko ibu kotanya di Rabat, Mauritania ibu kotanya di Nouakchott, Somalia ibu kotanya di Mogadishu. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan saya tentang 20 negara yang berbicara dengan bahasa Arab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.